Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segenap presbiter mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman Tuhan pada ibadah ini adalah Saudara Vikaris Patrick J. Piri, SSI Teologia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri memuliakan nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini dengan mengimani bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing bagi setiap kita diambil dari Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayat yang kelima sampai dengan yang keenam. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Ku
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang akan kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa, diberikan berita anugerah terhadap kita semua yang diambil dari surat Roma 3 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Dosa telah dihapuskan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang diambil dari surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-24 yang menyatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman dan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan bacaan Alkitab pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Injil Markus 1 ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Apabila Bapak Ibu saudara terkasih sudah menemukan bacaan Alkitab yang saya maksud, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang tidur kami malam hari tadi. Tuhan boleh membangunkan setiap kami dengan semangat luar biasa, dan sebelum memulai hari Tuhan, kerinduan setiap kami di rumah masing-masing untuk beribadah kepadamu. Dalam keterbatasan yang ada, Tuhan tidak mengurangi semangat sukacita kami untuk memuji nama Tuhan, dan sebentar kami semua akan merenungkan sebagian keindahan daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan tidak hanya berdiam di dalam hati setiap kami, tetapi juga berkarya bagi kami semua, sehingga kami boleh mendengar, memahami, merenungkan, bahkan juga melaksanakan firman-Mu tengah-tengah kehidupan hamba-Mu. Dalam segala kekurangan dan kelemahan hamba boleh terus yakin dan percaya Tuhan yang memperlengkapi, sehingga sekiranya apa yang hamba sampaikan dalam khotbah seturut juga dengan apa yang ingin Tuhan sendiri sampaikan kepada jemaat-Mu. Berbicaralah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari Injil Markus pasal pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat 20 yang menyatakan, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan.
Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Selamat hari Minggu. Saya boleh mendengar sapaan dari presbiter, pemandu lagu, pemain musik, dan tim IT yang hadir bersama-sama dengan saya di gereja dalam kegiatan rekaman. Tapi saya belum bisa mendengar sapaan Shalom dari Bapak Ibu di rumah. Tapi walaupun begitu, saya terus berharap kita semua dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini yang diambil dari Markus 1 ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Di bawah perikop Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Nah, Bapak Ibu, ini bisa dikatakan adalah merupakan awal atau asal mula dari bagaimana Yesus mengumpulkan para murid sebagai saksi sekaligus juga rekan sepelayanannya. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita dapat melihat di sini bahwa dari 12 murid Yesus, Simon Petrus dan Andreas adalah merupakan dua orang pertama yang mendapatkan kesempatan mulia, saya boleh bilang, diundang oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Lalu kemudian juga diikuti oleh Yakobus dan Yohanes. Nah, yang menjadi menarik Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika Yesus dalam ajakannya menggunakan istilah penjala manusia. Kita boleh baca pada ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, kira-kira apa maksud Tuhan dan makna daripada istilah tersebut bagi Petrus, Andreas, Yakobus, serta Yohanes yang memang adalah seorang nelayan? Apa juga makna penjala manusia bagi setiap kita yang membaca Alkitab pada pagi hari ini? Saya mengajak kita semua untuk kembali memberikan perhatian pada bacaan kita, Bapak Ibu. Nah, perlu kita ketahui kalau di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea. Di wilayah Galilea, Bapak Ibu, menjadi nelayan adalah merupakan sumber mata pencaharian utama. Mengapa demikian? Karena sulit bagi orang-orang pada saat itu untuk menangkap ikan di laut. Maka itu mereka tangkap ikan di danau. Laut yang terdekat pada saat itu adalah Laut Tengah. Dan pada saat itu kebetulan sedang dikuasai oleh negara-negara tetangga yang kurang bersahabat. Jadi mereka nggak bisa cari ikan di laut tapi di danau. Jadi bisa dikatakan Bapak Ibu, kalau saya mau makan ikan segar, kita mau cari ikan segar, pada saat itu bisa kita dapatkan atau kita cari di danau Galilea dengan segala keterbatasan yang ada. Itulah mengapa Yesus menemukan Petrus dan Andreas sedang menebar jala di danau, karena mereka adalah seorang nelayan. Nah, ada perbedaan versi cerita ternyata Bapak Ibu yang akan kita temukan jika kita membacanya dari kitab Lukas 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11.
Jadi cerita tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama ini dituliskan dalam 3 Injil. Yang pertama dalam Matius 4 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-22. Kemudian juga ada diceritakan dalam Lukas 5 ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Namun perbedaan ini tentu bukan untuk dibanding-bandingkan atau diperdebatkan ya Bapak Ibu, melainkan kita memahaminya sebagai sebuah sarana untuk saling melengkapi dan memahami cerita secara keseluruhan. Nah, kalau kita baca pada Lukas yang kelima, dijelaskan bahwa Yesus bukan hanya melihat Simon sedang menebar jala seperti yang dijelaskan dalam Markus 1, tapi dalam Lukas 5 dijelaskan bahwa kapal sudah menepi. Mereka turun dari perahu sembari membasuh jala. Jadi kalau habis mancing ikan dengan jala Bapak Ibu, di pinggiran-pinggiran jala tuh ada minyak-minyak ikan yang kurang lebih itu akan merusak jala. Oleh sebab itu setelah mereka melakukan kegiatan memancing, jala itu harus dibersihkan. Jadi Bapak Ibu, semakin kita ke wilayah yang dalam, semakin besar kemungkinan kita akan mudah untuk menangkap ikan. Nah, artinya kalau perahu-perahu sudah menepi dan para nelayan membasuh jalannya, maka bisa dikatakan ketika Yesus bertemu dengan Petrus dan Andreas, pada saat itu kegiatan mencari ikan telah selesai. Nah, yang menjadi hal yang tidak terfikirkan Bapak Ibu adalah ketika Yesus meminta mereka untuk kembali mencari ikan padahal mereka sudah selesai. Yuk kita bawa lagi kapal ini ke tempat yang dalam. Yuk kita kembali menebar jala. Ini adalah hal yang bisa dikatakan merupakan hal yang dirasa percuma bagi nelayan pada saat itu. Jawaban Petrus pada ayat yang kelima dalam Lukas 5 Bapak Ibu menunjukkan keraguan-raguan tersebut. Tuhan sudah bermalam, sudah semalaman kami mencari ikan. Guru sudah semalaman kami mencari ikan tapi tidak mendapat apa-apa. Jadi kurang lebih untuk apa lagi kita kembali ke tengah padahal tidak ada apa-apa di sana. Dan betul saja Bapak Ibu, karena keraguan-raguan dan juga menuruti permintaan Yesus, ketika mereka menuruti permintaan tersebut, ada banyak ikan yang mereka dapat. Bahkan dijelaskan juga di sini bahwa sampai koyak jala yang mereka gunakan. Nah, singkat cerita, Petrus bersama-sama dengan calon murid yang lain tanpa ada perdebatan meninggalkan jala mereka dan memutuskan untuk mengikut Yesus. Terlebih khusus setelah menyaksikan hal di luar nalar yang baru saja terjadi. Mereka nggak percaya kalau mereka bakal dapat ikan, tapi ketika mereka menuruti permintaan Yesus, mereka mendapatkan ikan. Karena menyaksikan hal yang luar biasa tersebut, tanpa ada perdebatan Bapak Ibu, mereka memutuskan untuk mengikut Yesus. Nah Bapak Ibu, jika jala dipahami sebagai alat untuk menangkap ikan, dan saat Yesus mengajak murid dengan istilah penjala manusia, secara sederhana mungkin murid-murid atau kita yang pada saat ini membaca akan berpikiran kita akan mendapatkan tugas dari Tuhan untuk menangkap manusia. Namun tentunya masih dengan tujuan yang abstrak Bapak Ibu. Untuk apa kita menangkap manusia? Akan tetapi ketika kita kembali merenungkan tentang perjalanan karya keselamatan, karya Yesus dalam mengajar, mujizat-mujizat yang dilakukan, peristiwa kematian hingga kebangkitan dan juga kenaikan, yang juga kemudian diteruskan dengan karya pelayanan para murid, karya pelayanan para rasul di kemudian hari, kita akan menemukan jawab bahwa menjala manusia berarti juga memenangkan banyak hati dan banyak jiwa untuk memahami dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan kita pahami bersama. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang dapat kita ambil berdasarkan firman ini sebagai bahan perenungan dan pedoman kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Yang pertama Bapak Ibu, jadikanlah
panggilan Tuhan sebagai hal yang paling utama untuk dilakukan. Bapak Ibu, ketika Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes memutuskan untuk meninggalkan jala mereka dan mengikut Yesus, pada saat itu bisa dikatakan bahwa mereka telah meninggalkan hal-hal yang penting yang sebenarnya mereka telah sadari bahwa itu adalah sumber kehidupan mereka. Bagaimana tidak Bapak Ibu kalau dikatakan bahwa menjadi nelayan di Galilea adalah mata pencaharian utama. Kita boleh memahami bahwa mungkin orang-orang pada saat itu makan juga dari ikan di danau itu, atau mungkin juga mereka memperoleh hasil jualan juga dari jualan ikan yang mereka tangkap. Jadi kalau mereka meninggalkan jala dan memutuskan untuk mengikut Yesus, artinya mereka meninggalkan hal-hal yang tadinya mereka sadari itu adalah penyambung hidup bagi mereka, meninggalkan pekerjaan mereka sebagai seorang nelayan. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu saya juga mau mengatakan di sini bahwa kita harus benar-benar meninggalkan tanggung jawab kita. Bukan berarti saya mau suruh Bapak Ibu resign dari kerjaan, atau nggak usah lagi sekolah, nggak usah lagi kuliah ngerjain skripsi segala macam, nggak usah lagi melakukan usaha dan lain sebagainya, lalu kemudian datang gereja dan berlomba-lomba ambil tugas panggilan pelayanan. Bukan Bapak Ibu. Melainkan saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa ketidakraguan para murid untuk menerima panggilan Yesus adalah karena mereka telah menyaksikan dengan mata mereka sendiri bahwa Yesus mampu untuk membuat mereka mendapatkan ikan yang banyak. Artinya pada saat itu mereka menyadari bahwa ternyata selama ini sumber berkat kehidupan mereka yang disimbolkan dengan ikan yang mereka dapat, yang mereka cari-cari setiap hari, adalah berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu Yesuslah yang seharusnya mereka dahulukan. Jadi waktu Yesus meminta mereka untuk menangkap ikan, kembali ke tengah dan mereka melihat benar apa yang dikatakan Yesus bahwa mereka mendapatkan ikan yang banyak, mereka sadar bahwa ternyata setiap hari mereka mencari ikan, sumbernya itu dari Tuhan. Oleh sebab itu ketika Tuhan mengajak mereka, memanggil mereka untuk menjadi murid-murid, mereka sadar bahwa panggilan ini yang harus mereka dahulukan. Karena panggilan ini adalah merupakan asal muasal daripada sumber berkat tersebut. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita Bapak Ibu, sudah berapa kali kita dipanggil dan diundang Tuhan untuk ambil bagian dalam karya pelayanan? Pemusik barangkali, pemandu lagu barangkali, multimedia barangkali Bapak Ibu. Kita kalau boleh jujur-jujuran kurang orang, terkhusus untuk pengambilan gambar dan juga mengedit. Berapa kali Bapak Ibu dan saudara-saudari diundang dan kemudian menerima undangan tersebut? Berapa kali kita menolak Bapak Ibu? Berapa kali alasan pekerjaan dan kegiatan duniawi yang lain kita gunakan untuk menolak panggilan pelayanan? Apakah kita menolak karena kita merasa bahwa materi lebih penting daripada kegiatan gerejawi beserta dengan pelayanan-pelayanan di dalamnya? Padahal setiap kita tahu bahwa sumber berkat adalah Tuhan. Kenapa bukan Tuhan yang Bapak Ibu dan saya utamakan? Itu yang pertama Bapak Ibu. Panggilan Tuhan haruslah menjadi yang utama. Yang kedua, setiap kita dipanggil untuk menjadi seorang penjala manusia. Bapak Ibu, saya juga mau mengatakan bahwa menjala manusia tidak selalu berbicara tentang kegiatan gerejawi, berkhotbah, mungkin juga penginjilan, mengajar katekisasi. Tidak semua di antara kita memiliki kesempatan yang sama dalam bidang tersebut. Tapi setiap kita bersama-sama dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Kalau tadi saya bilang penjala manusia juga berarti kita memenangkan jiwa, hati banyak orang untuk menerima dan mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Bukan berarti juga kemudian saya meminta Bapak Ibu berdiri tengah-tengah pasar, kita penginjilan dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan hal yang cukup berbahaya jika kita dilakukan pada zaman-zaman seperti ini ya Bapak Ibu. Bagaimana caranya menjadi penjala manusia? Hiduplah Bapak Ibu dan laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar.
buat apa yang baik dalam hidup, mengasihi sesama, mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita walaupun mungkin sulit, menghadirkan diri bagi mereka yang berduka, berpihaklah kepada mereka yang lemah, bekerjalah dengan jujur dan penuh tanggung jawab, laksanakanlah segala sesuatu dengan senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan. Itu juga bagian daripada penjala manusia, Bapak Ibu. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, lewat pikiran, lewat perkataan, lewat tindakan kita yang mencerminkan Kristus, ada saatnya orang akan bertanya-tanya, siapa kita? Yang ngetren Bapak Ibu, duh tuh orang baik banget ya, agamanya apa ya? Apa latar belakang kehidupan dia ya? Dan ketika mereka menemukan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, bukankah itu adalah merupakan hal yang baik? Dan tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu, jika ada saatnya orang bersyukur atas kebaikan yang kita lakukan, mereka berterima kasih atas segala hal yang baik yang boleh kita perbuat bagi kehidupan mereka, kemudian mereka memberikan ungkapan terima kasih dan kita memberikan jawab. Ini semua adalah karena kemurahan Tuhan. Pada saat itu Bapak Ibu, nama Tuhan sedang dimuliakan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya lewat tindakan baik, lewat tindakan kasih, lewat melakukan firman Tuhan tengah-tengah kehidupan, orang lain dapat mengenal dan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka itu Bapak Ibu, marilah kita ikut Tuhan, jadilah penjala manusia, lakukanlah pelayanan, utamakanlah kasih, lakukanlah hal-hal yang baik sebagai wujud bahwa kita menempatkan Tuhan sebagai hal yang paling utama dalam kehidupan. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama semua orang di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup,
Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk banyak hal yang boleh terjadi dalam kehidupan ini, terkhusus di sepanjang 1 minggu ini ya Bapa. Suka duka Tuhan boleh berikan, menjadikan kami untuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, senantiasa mengandalkan Tuhan tengah-tengah kehidupan. Dan kami boleh yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu terus terjadi dan menguatkan langkah kaki setiap kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk makanan minuman, terima kasih untuk semangat, kehadiran orang-orang di sekitar kami yang boleh senantiasa menopang dan mewarnai kehidupan ini. Di dalamnya kami boleh melihat Tuhan sayang kepada setiap kami. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala kekurangan, dosa, perbuatan, pikiran, perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang juga seringkali menyakiti hati sesama kami manusia. Dan ketika kami memiliki kerinduan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Tuhan tuntun kami, bimbing kami Bapa, sehingga kehidupan kami boleh kembali layak di hadapan-Mu, bukan hanya layak untuk menerima dan menikmati berkat Tuhan, tapi juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan, jadi berkat dimanapun kami berada. Kami berterima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kembali kami dengar dan menyapa kehidupan setiap kami, mengingatkan kami semua untuk senantiasa mengutamakan panggilan-Mu, baik dalam karya pelayanan di gereja maupun karya dalam kehidupan kami, dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami, dalam menjalin relasi dengan orang-orang terkasih di sekitar kami. Dalam segala hal Tuhan, kami boleh senantiasa mendengar dan menjawab panggilan-Mu, sebagai bentuk bahwa kami percaya sumber berkat kami adalah Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhanlah yang harus kami utamakan dalam kehidupan ini. Bapa, ajar kami Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa dapat melaksanakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan ini, agar orang-orang di sekitar kami juga Tuhan boleh melihat, mengenal, bahkan juga merasakan kehadiran Tuhan lewat kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk gereja Tuhan yang boleh ditempatkan di tengah-tengah kehidupan kami. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, terlebih khusus gereja GPIB Peniel Palembang. Dalam segala pelayanan, program, kegiatan yang boleh berlangsung Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan yang ada, kerinduan kami untuk senantiasa tetap mendekatkan diri kepada-Mu. Tuhan, perlengkapi setiap pelayanan Tuhan yang boleh ambil bagian di dalamnya. Tuhan, berkati Pak Pendeta Inyoman Jepun beserta dengan keluarga. Tuhan, berkati setiap kami presbiter. Tuhan, berkati pemandu lagu, pemain musik, tim multimedia, pengurus dan pelayan pelkat-pelkat. Perlengkapi kami Tuhan dengan hikmat bijaksanaan-Mu, dengan semangat, dengan kesehatan, bahkan juga kreativitas Tuhan, agar kami tidak berhenti, tidak terus berlelah untuk memikirkan hal-hal yang baik yang boleh kami lakukan demi pelayanan dan juga demi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami Bapa yang boleh ambil bagian dalam ibadah, baik kami jemaat GPIB Peniel Palembang sektor 1 sampai dengan 4, dan juga setiap kami jemaat simpatisan yang boleh ambil bagian, setiap kami pribadi lepas pribadi kami Tuhan yang Maha mengetahui setiap pergumulan kami, kerinduan kami, pengharapan kami. Tuhan yang Maha mendengar lewat doa-doa yang kami panjatkan. Kami juga boleh yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga yang boleh mengabulkannya. Tapi senantiasa jadikan kami menjadi pribadi yang rendah hati untuk boleh melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Apapun yang kami terima, biarpun tidak selaras dengan apa yang kami minta dalam doa, itulah yang terbaik dari Tuhan. Jangan jauh daripada kami Bapa. Hikmat kebijaksanaan-Mu kami butuhkan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami, sebagai orang tua, sebagai anak-anak di tengah-tengah keluarga, sebagai suami, sebagai istri, pekerja, mahasiswa, pelajar, sebagai siapapun kami Tuhan, dimanapun kami berada, bukan menjadi batu sandungan, tapi boleh membawa damai sejahtera, sukacita bagi banyak orang. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, cita-cita kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan. Ajar kami untuk boleh senantiasa yakin dan percaya Tuhan mempersiapkan apa yang baik dalam kehidupan setiap kami.
COVID-19 masih menjadi bagian dalam kehidupan ini Tuhan, tapi kami tidak pernah berputus harap. Kami boleh senantiasa terus yakin dan percaya mujizat Tuhan terjadi dan pandemi ini akan segera berlalu. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang mau menjaga kesehatan, baik kesehatan pribadi maupun juga kesehatan dan keselamatan orang lain Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mengutamakan kebersihan. Ajar kami untuk senantiasa mengutamakan protokol kesehatan, sehingga kami tidak sakit dan juga tidak menjadi bagian dari orang-orang yang membuat orang lain menjadi sakit. Setiap kami yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam proses pemulihan, Tuhan berkati kami, Tuhan jaga kami, Tuhan rawat kami. Berkati setiap makanan yang boleh masuk ke dalam tubuh, obat-obatan Tuhan, bahkan tangan-tangan siapa saja yang boleh merawat kami. Kami boleh yakin dan percaya itu menjadi sumber pemulihan dari Tuhan. Kami boleh kembali sembuh, memuji nama Tuhan, bersorak-sorai atas kesembuhan yang boleh kami alami. Kembali melangsungkan aktivitas, pekerjaan, pelayanan kami tengah-tengah kehidupan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini hanya ke dalam tangan-Mu. Peliharalah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ku yakin
namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kenan selalu. Kenan selalu. Jemaat Tuhan, mari memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang firman Tuhan mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dengan doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu kedua sesudah Pentakosta ini. 6 Juni 2021 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain yang pertama, berita duka cita. Majelis dan jemaat GPIB Penel Palembang mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Bapak Rudi Rumbaya ke hadapan Bapa di sorga pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 dalam usia 44 tahun. Almarhum adalah jemaat sektor pelayanan 3. Doa kami kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga besar yang ditinggalkan. Yang kedua, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Penel Palembang mengucapkan terima kasih atas sumbangan untuk renovasi gedung gereja yang diterima dari Bapak Jengkar Subagio sebesar 5 juta. Doa kami kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat memberkati Bapak Jengkar Subagio dan keluarga. Yang ketiga, persembahan. Bagi Bapak, Ibu, dan simpatisan yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Penel Palembang. Dan ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Yang keempat, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Penel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan sebagai arahan pemerintah, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air sabun dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dihibur hatiku dan sesuai dengan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya
Shalom Bapak Ibu Saudara, saya sedang berada di dalam gedung Gereja GPIB Pinil Palembang. Seperti yang saudara lihat, kondisi ini sedang direnovasi. Nanti sebentar akan kami perlihatkan beberapa proses renovasi selang beberapa minggu yang lalu. Karena itu kami memohon dukungan doa Bapak Ibu sekalian untuk menopang kegiatan yang tidak mudah ini di kondisi pandemi. Jadi dukungan doa sangat kami butuhkan. Lalu jika Bapak Ibu pun rindu berbagi berkat untuk semua proses yang kami butuhkan, termasuk beberapa kursi yang terkena rayap dan mimbar yang juga terkena rayap yang juga rencananya akan diganti, Bapak Ibu dapat menyalurkan bantuan melalui nomor rekening yang akan kami tampilkan, dan mohon memberi deskripsi renovasi supaya melalui kode ini kami tahu mengolah dengan tepat berkat Tuhan dengan peruntukan yang tepat. Terima kasih, dukungan doa Bapak Ibu sangat kami butuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, serta laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati setiap kita hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya.